teman-teman, kita masuk di materi kita yang pertama, yaitu tentang database. Seperti kita ketahui, data itu merupakan suatu yang diketahui sumber dan faktanya dan dapat disimpan maknanya yang mewakili suatu objek seperti dosen, mahasiswa, pembeli, pelanggan, barang, hewan, peristiwa, dan sebagainya. Sedangkan basis dapat diartikan sebagai markas atau gedung di mana tempat untuk berkumpul. Jadi, dapat kita simpulkan definisi database atau basis data adalah sekumpulan data yang saling terhubung dan disimpan dalam sistem yang dapat diakses, dikelola, dan diperbarui sesuai kebutuhan. Database kemungkinan penyimpanan data dalam sebagai format seperti tabel, grafik, atau dokumen teks. Adapun contoh aplikasi basis data atau database dalam komputasi industri saat ini. Yang pertama ada ekspedisi, yaitu pemesanan tiket online dan tiket pesawat terbang. Yang kedua ada universitas seperti sistem pendaftaran mahasiswa-mahasiswi baru, sistem pelaporan ujian atau teks. Yang ketiga ada toko atau retail, pengelolaan stok barang dan pelaporan hasil penjualan barang. Yang keempat ada e-commerce. E-commerce ini menggunakan basis data untuk berbagai kebutuhan transaksional sehari-hari. Yang kelima ada perusahaan. Perusahaan ini seperti pengolahan data karyawan, pengajian, dan arsip. Yang keenam ada telekomunikasi, yaitu sistem pengolahan transaksi komunikasi dan sistem pelaporan transaksional. Dan yang terakhir ada perpajakan. Perpajakan ini dapat dilingkup dalam sistem pengolahan laporan pajak dan sistem pelaporan pajak. Sekian materinya akan dilanjut oleh teman kita. Terima kasih. Manfaat database. 1. Kemudahan akses data, mempermudah pengguna dalam mencari penyimpanan dan menghapus data. 2. Keamanan data, menggunakan sistem password dan hak akses untuk melindungi data dari akses yang tidak sah. 3. Efisiensi penyimpanan, mengurangi kebutuhan ruang penyimpanan dengan menyimpan data secara terpusat. 4. Keakuratan data, mengurangi duplikasi dan kesalahan dalam penyimpanan data. 5. Pengelolaan data yang lebih baik, memungkinkan analisis dan pelaporan yang lebih efisiensi. Kekurangan database. 1. Biaya implementasi yang tinggi, memerlukan investasi awal yang besar untuk perangkat keras dan perangkat lunak. 2. Kompleksitas sistem, memerlukan tenaga ahli untuk mengelola dan memelihara sistem database. 3. Proses backup yang memakan waktu. Backup data dari database yang besar bisa memakan waktu lama. 4. Risiko kerusakan data. Kesalahan akses dapat menyebabkan kerusakan data yang signifikan. Seiring waktu permasalahan akan muncul. 1. Kapasitas, kecepatan, keamanan, duplikasi, dan lain-lain. Solusi dari kekurangannya. 1. Efisiensi ruang penyimpanan, yaitu hard disk, bahkan ketika aplikasi sudah online akan disimpan di cloud. 2. Kecepatan dan kemudahan speed. 3. Ketersediaan availability, yaitu kalau di lemari arsip datanya udah hilang masih tersedia apa tidak. Dalam database ini semua bisa diatasi. 4. Kelengkapan, yaitu contohnya lengkap atau tidak ada data mahasiswa. 5. Keamanan atau security, yaitu error semakin kesini semakin dijaga. 6. Kebersamaan pemakaian serverability, yaitu semua bisa menggunakan. 7. Dan lain-lain. Software database. 1. MySQL, basis data sumber terbuka yang populer untuk aplikasi web. MySQL mendukung berbagai format data, mengatur hak akses, dan dapat diakses melalui berbagai bahasa pemrograman. 2. PostgreSQL, sistem manajemen basis data relasional yang kuat dan aman. Open source yang menawarkan keandalan, fitur canggih, dan fleksibel. 3. MongoDB, basis data NoSQL yang berorientasi pada dokumen. 4. Oracle Database, sistem basis data relasional yang banyak digunakan di perusahaan besar.
DBMS yang digunakan dalam berbagai aplikasi, mulai dari bisnis hingga aplikasi web dan perangkat lunak. 5. Microsoft SQL Server, sistem basis data yang dikembangkan oleh Microsoft untuk aplikasi bisnis. DBMS yang digunakan dalam berbagai aplikasi, mulai dari bisnis hingga aplikasi web dan perangkat lunak. Entitas Relationship Diagram atau RD adalah suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. Adapun simbol dalam ERD 1. Entitas atau entity. Entitas adalah objek yang dapat dibedakan dengan objek lainnya dalam dunia nyata. Entitas memiliki bentuk persegi panjang seperti yang ada di ERD yang kami buat. 1. Siswa, guru, kelas, mata pelajaran, administrasi, kegiatan. Yang kedua, atribut. Atribut adalah karakteristik dari entitas atau relationship yang menyediakan penjelasan detail tentang entitas atau relationship tersebut. Seperti yang ada di ERD yang kami buat, ID siswa, nama, tanggal lahir, etnis. Yang ketiga, relasi atau relationship. Relasi adalah hubungan yang terjadi antara satu atau lebih entiti. Yang keempat, garis. Garis yang menghubungkan antar atribut untuk menunjukkan hubungan entitas pada diagram. Garis selain sebagai penghubung juga sebagai relasi yang menginformasikan fungsi dari entiti yang satu dengan lainnya. Selanjutnya di sini ada tabel relasi siswa dengan tabel relasi guru. Tabel relasi siswa yaitu ID siswa one to one. Di tabel relasi guru yaitu ID guru one to one. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu membuat database. Perintah yang pertama yaitu XAMPP, MySQL, bin, urut. Baru selanjutnya kita akan masuk ke buat database, yaitu masuk perintah dengan show database. Nah, di sini tabel database-nya sudah nampak. Saya di sini ingin membuat database sekolah, yaitu create database sekolah. Baru masuk ke us database, baru create tabel guru. Baru perintah selanjutnya kita membuat NIDN pakai integer 10. NIDN nya pakai primary key, nama, pacar, 10, 100, buka kurung titik koma. Oke, di sini udah query oke. Perintah selanjutnya kita masuk ke dash guru. Baru masuk perintah selanjutnya yaitu create tabel siswa. Masuk ke name integer, buka kurung 10 tutup kurung primary key, nama, pacar 100, kelas pacar 100, buka kurung 100 tutup kurung titik 2. Oke, query oke. Baru perintah selanjutnya masuk ke dash siswa titik koma. Baru masuk ke insert into guru alus, buka kurung 10 tanda kutip 1 tanda kutip 1. Nah, kita buat aja namanya itu dongkol. Tanda kutip atas buka kurung buka kurung 11. Tanda kutip 1 tanda kutip 1. Kita buat namanya sampai 3 nanti. Jenny, tanda kutip atas tutup kurung buka kurung tanda kutip 12. Baru kita buat lagi namanya Doni, tanda kutip 1 buka kurung
titik koma. Oke, kuari oke. Baru selanjutnya select bintang from guru titik koma. Database yang itu ada yang salah, baru kita masuk ke insert into values. Di sini karena error, karena tidak Oke, baru perintah selanjutnya masuk ke select bintang from siswa titik koma. Baik, perintah selanjutnya masuk ke alter table. Perintah selanjutnya kita masuk ke select from bintang siswa siswi, baru masuk ke delete. Masuk ke alter table, guru, kolom, add kolom kelas pacar 100 after NIDN titik koma. Kolom kelas after. Baru perintah selanjutnya kita akan masukkan ke select bintang from guru titik koma, baru update guru, set kelas sama dengan 1A, share NIDN sama dengan 10 titik koma. Selanjutnya kita masuk ke select bintang from guru titik koma, terus masuk ke delete from siswa where satu baru perintah selanjutnya kita akan masuk ke select bintang from lagi siswa siswi, titik koma, baru masuk ke
select bintang from lagi guru inner join siswa siswi. On guru titik nama sama dengan siswa siswi. Titik nama titik. Baru kita masukkan lagi kita ganti joinnya jadi left, baru leftnya kita ganti jadi right, baru masuk kita lagi ke select bintang select siswa siswi, where nama, select bintang from siswa siswi nama, order B nama SC titik koma. Sekian dari saya, terima kasih.